Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Pajak Ceria. Ya, pada podcast kita pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan apa tuh Mas? Melanjutkan episode yang sebelumnya, Iya. kita sudah dibahas terkait dengan PPh Pasal 21 TER. TER, oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Mas. Kan kita belum opening tadi. Iya, perkenalkan nama saya Sarah Frasilia. Dan saya Tulus Dwi Atmanto. Oke. Ya, jadi yang sebelumnya, podcast sebelumnya, di episode sebelumnya sudah membahas terkait PPh Pasal 21 ya Mas? Perubahan PPh Pasal 21, tarif-tarif TER, dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam PP nomor berapa Mas? PP nomor 58 tahun 2023. Oke. Dan terus kemudian ada aturan di bawahnya ya Mas? Ya, ada aturan yang mengikuti ada di bawahnya? Peraturan Menteri Keuangan nomor 168. Terkait dengan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut ya Mas ya? Iya. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang Per 02. Nah, setelah dengan dijelaskan tarif-tarifnya, penghitungannya, ketentuan baru. Nah, terkait dengan PPh 21 ini kan ada kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan pelaporannya bagaimana. Iya, pelaporannya ini saya dengar-dengar ada aplikasi terbaru nih Mas. Oh iya. Ya, kalau sebelumnya kan di pelaporan PPh Pasal 21 itu dilakukan dengan aplikasi ISPT ya Mas? Aplikasi ISPT. Untuk saat ini gimana Mas? Nah, dengan aturan terbaru yang ini? Sekarang eBupot 21. eBupot 21 ya Mas ya? Yang sebelumnya aplikasinya berbasis desktop, harus diinstal di perangkat PC atau laptop. Nah, sekarang aplikasinya berbasis web. Berbasis web, oke. Jadi tidak perlu diinstal. Di websitenya di mana tuh Mas? Kalau websitenya masih sama di djponline.pajak.go.id. Seperti aplikasi online yang lain, aksesnya melalui situ. Sama seperti eBupot unifikasi untuk instansi pemerintah ya Mas ya? Iya. Cuman kali ini untuk badan ya? Ini untuk yang wajib PPh Pasal 21. Oke. Nah, kalau yang kalau aturan sebelumnya mengenai ISPT itu Mas, kan kalau misalnya PPh Pasal 21 nihil itu tidak perlu dilaporkan ya Mas ya? Ya, kalau tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 atau 26, ya itu yang ketentuan sebelumnya tidak perlu dilaporkan. Terus gimana nih Mas kalau yang udah terlanjur melaporkan menggunakan ISPT? Oh, kalau CSV, Mas. Yang sudah terlanjur melaporkan dengan aplikasi sebelumnya, harus melakukan pembetulan dengan aplikasi yang baru. Oh gitu, jadi tetap harus melakukan pembetulan di aplikasi web, eBupot ya? Ya, eBupot 21. Aturan ini berlaku sejak Januari 2024 ya Mas ya? Sejak masa pajak Januari. Masa pajak Januari 2024. Sejak Januari. Oke, terus kemudian kalau misalnya ternyata nih Mas, untuk masa pajak sebelumnya, ternyata belum dilaporkan, apa masih bisa menggunakan CSV? Kalau masa pajak sebelumnya memang harus menggunakan CSV. Gitu. Jadi aplikasi sebelumnya. Kalau untuk wajib pajak yang pakai aplikasi ISPT desktop, pembetulan atau pelaporan tahun-tahun sebelum 2024 menggunakan aplikasi itu. Oke. Tapi kalau untuk instansi pemerintah kan sebenarnya sudah berlaku ya SPT unifikasi. Iya, dari tahun lalu ya Mas ya. PPh Pasal 21-nya di situ. Jadi untuk yang badan selain instansi pemerintah berlakunya menggunakan eBupot ini sejak Januari 2024. Masa pajak Januari 2024. Oke. Tapi masih kalau yang sebelumnya masih bisa menggunakan ISPT ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, tentunya ini penyempurnaan ya Mas ya. Dengan adanya aplikasi eBupot ini penyempurnaan dari kanal pelaporan SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Mas ya? Ini sebenarnya salah satu upaya untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan. Sehingga ini akan jauh lebih mudah dari sebelumnya Mas? Karena kan ISPT kan karena kita sudah terbiasa menggunakan ISPT, orang tuh kalau mengenal aplikasi baru ini agak gimana gitu Mas, agak merasa kesulitan pasti ya di awal ya. Pada awalnya tahap perkenalan dulu itu ya agak ini ya, mungkin susah ya. Tapi lambat laun kan semakin terbiasa pasti lebih mudah. Nah, coba bayangkan kalau dulu ISPT itu harus diupdate. Iya ya aplikasinya ya Mas kadang ya. Setelah diupdate error, datanya hilang. Betul.
sekarang dengan aplikasi berbasis web, datanya aman. Datanya di kami, di Direktorat Jenderal Pajak. Terus update-nya ya kami upayakan di server kami kan. Jadi wajib pajak betul. Jadi sudah nggak tinggal perlu pakai update saja. ya. Iya. Oke, wajib pajak udah nggak perlu lagi Nggak update pakai, aplikasi terbaru gitu ya. Hanya Versi terbaru. menyediakan koneksi internet. Sama kayak lapor SPT tahunan ya Mas ya? Mirip-mirip lah seperti lapor yang e-filing. Iya betul. Sama ya seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait dengan tata cara pelaporannya nih, Mas. Oke. Jadi kawan pajak untuk pelaporan EBUPOT 21 ini menggunakan login DJP online. Oh, harus punya login DJP online ya, Mas ya? Iya, untuk mendaftarnya kan harus ada EVIN. Ya, kalau yang belum ada EVIN harus aktifasi EVIN dulu di kantor pajak. Oke. Jadi kawan pajak untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21 harus menggunakan website di djponline.pajak.go.id. Sebelumnya harus memiliki akun terlebih dahulu. Ya. Setelah memiliki akun DJP online, ini harus diaktifasi dulu. Fiturnya, Mas? Fitur EBUPOT 21-nya. Jadi di menu profil ada menu aktivasi fitur. Di menu profil ada aktivasi fitur ya Mas ya? Ya, di situ ada EBUPOT 21/26. Ini memang karena setiap aplikasi baru di Direktorat Jenderal Pajak memang harus diaktifasi terlebih dahulu ya Mas ya? Ya, karena kemungkinan tidak semua wajib pajak membutuhkan. Jadi harus wajib pajak harus mengaktifasi karena dia untuk melaporkan itu. Oh gitu. Jadi selain misalkan bukan kategori WP yang harus melaporkan PPh 21, apakah ada pilihan aplikasi tersebut, Mas? Kalau untuk WP yang kemungkinan tidak menggunakan aplikasi ini, seperti instansi pemerintah kan sudah ada aplikasi lain. Iya. Nah, ini pilihan EBUPOT 21/26 tidak ada. Sudah tidak ada? Iya. Oh, karena sudah menjadi satu di EBUPOT unifikasi ya, Mas? Iya, tapi untuk WP selain instansi pemerintah harusnya ada semua. Oke, kita lanjutin, Mas. Setelah aktivasi fitur nih, terus apa nih, Mas? Gimana? Kalau udah diaktifasi, kemudian WP harus apa? Untuk membuka aplikasinya, dibuka di menu lapor, di bagian pra pelaporan, lalu ada ikon EBUPOT 21/26. Bukanya dari situ. Oke, lanjut Mas. Lebih mudah ya Mas ya? Ya harusnya lebih mudah. Lebih mudah walaupun, kalau nanti sudah terbiasa ya. Iya, walaupun pada awal-awal penggunaannya ini kan pasti ya masih ada penyesuaian. Adaptasi dulu ya. Ya. Oke, setelah itu Mas? Setelah wajib pajak masuk ke aplikasi EBUPOT 21/26, di situ akan ada tampilan dashboard. Dashboard ini akan muncul SPT-SPT yang sudah dilaporkan. Oh, jadi di situ ada rangkumannya seperti itu ya Mas? Ya, ada nomor tanda terimanya atau bukti penerimaan elektronik, ada masa tahun pajaknya, status pembetulannya, dan tanggal lapor. Terus bisa juga dilihat bukti pelaporannya di situ. Oh, oke. Dan itu tadi yang dikatakan oleh Mas Tulus ya, bahwa database-nya aman ada di kita. Jadi kalau pelaporan-pelaporan sebelumnya, misalkan masa pajak Januari, kemudian Februari, seterusnya nanti aman ada di situ semua ya Mas ya? Ya, aman. Bisa dilihat kembali atau misalnya mau pembetulan gitu bisa ya Mas ya? Bisa, ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan database-nya itu disimpan sendiri oleh wajib pajak. Jadi misalkan disimpannya aplikasinya di komputer kantor. Terus kita mau kerjain di rumah. Ganti PC gitu. Iya, pakai laptop nggak bisa dong. Karena database-nya berubah, nggak ada ya. Karena datanya di kantor, aplikasinya di kantor. Nah, dengan aplikasi web ini bisa di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja ya. Gitu. Kita mungkin pas liburan ingat belum buat SPT 21. Mendekati tanggal 20 nih ya. Iya. Terus belum lapor SPT masa PPh pasal 21. Bisa di mana saja. Sama, konsepnya sama seperti pelaporan menggunakan e-filing ya Mas ya. Bisa kapan saja, di mana saja. Oke, lanjut Mas. Setelah itu? Setelah menu dashboard, di situ ada menu bukti potong, menu SPT masa, dan pengaturan. Oh, jadi itu semua jadi satu ya Mas ya? Jadi dari pembuatan bukti potong, kemudian lanjut ke pelaporan. Lanjut ke pelaporan ada di situ ya Mas ya? Oke, lanjut Mas.
Selanjutnya menu bukti potong. Nah ini Nah, di bukti yang masih agak bingung nih Mas. Ya, di menu bukti potong inilah pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 ya. Salah satu fiturnya lagi adalah untuk penghitungan pajak yang terutang. Ini sudah otomatis. Ada kalkulator otomatisnya Mas ya? Iya, jadi kawan pajak atau wajib pajak tinggal menginput jenis penghasilan yang dibayarkannya apa, lalu penghasilan bruto atau yang dibayarkan berapa, secara otomatis sistem akan menghitungkan PPh yang terutang berapa, ya mungkin 0 atau mungkin 100.000, semua sudah otomatis. Ini akan menjadi lebih mudah karena jadi nggak harus jadi kesalahan ya Mas ya, jadi mengurangi kesalahan ya. Itu juga salah satu keuntungannya penggunaan tarif TER. Jadi lebih mudah membuat penghitungan yang secara otomatis di sistem. Oh gitu, oke. Dengan adanya aturan terbaru, tentunya kami dari Direktorat Jenderal Pajak akan mengakomodir aturan terbaru tersebut dengan aplikasi yang lebih membantu ya Mas ya. Iya, perubahan ini kan apa ya? Menuju ke kemudahan. Iya, Semangatnya semangat memberi kemudahan kepada wajib pajak. Oke. Nah, kemudian kalau bikin bukti potong nih Mas, kan biasanya itu banyak nih pegawainya. Kalau misalnya harus input satu-satu atau mungkin bisa diimpor Mas, karena kan di aplikasi ISPT itu bisa diimpor ya. Iya. Nah, kalau di eBupot ini apakah sama? Apakah bisa diimpor juga atau tidak? Di aplikasi eBupot 2126 ini selain wajib pajak manual key-in mengisi satu-satu, juga bisa impor. Gitu. Ya, untuk penginputannya bisa manual maupun impor. Untuk file CSV-nya atau Excel-nya itu bisa di-download di situ juga, Mas? Nah, untuk mendapatkan file format impornya, kawan pajak klik dulu impor Bupot. Nah, di situ ada formatnya. Oke. Ada format, di formatnya sudah ada petunjuknya juga. Tata cara pengisiannya ya? Ya, pengisiannya. Formatnya harus sesuai ya Mas ya? Harus sesuai isiannya. Terus di impor di file yang akan diimpor ini juga tidak ada penghitungan pajak terutang. Jadi semua menggunakan kode jenis penghasilan yang di file Excel-nya itu juga sudah ada referensinya ya, jenis penghasilannya apa saja. Oh, jadi misalkan, tinggal dipilih aja ya Mas ya? Ya, misalkan dokter, nah itu kan tenaga ahli, kodenya berapa? 07. Ya, misalkan 07 nanti diisi 2107. 21 100 07 gitu ya? Ya, terus diisikan lagi penghasilan brutonya dalam masa pajak itu berapa. Kemudian? Nah, kemudian setelah diisi semua, diimpor, nanti sistem akan menghitungkan secara otomatis. Oh, jadi di Excel-nya pun kita juga tidak harus menuliskan berapa nilai PPh terutangnya, Mas? Iya, tidak harus. Jadi cuma nulis peredaran brutonya saja? Penghasilan bruto yang dibayar dengan jenis penghasilan yang dibayarkan apa. Oke. Jauh lebih mudah ya, Mas ya. Iya. Sebelum itu kita kayaknya harus belajar terkait dengan pengisian ini, Mas, manual yang key-in. Iya. Iya, tadi lupa di miss di situ. Nah, untuk mengisi secara manual, ini ada menu rekam. Oh, di menu rekam ya Mas ya? Di bukti potong tadi ya? Di menu bukti potong. Oke, rekam. Setelah pilih menu rekam, kawan pajak pilih tahun pajak dan masa pajaknya. Lalu diisikan NPWP penerima penghasilan atau karyawan. Ada dua ya Mas ya, bisa dipilih ya, NPWP atau NIK ya? Iya, jadi kalau penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, kawan pajak bisa mengisi dengan NIK, nomor KTP. Oke. Tapi kalau misalkan diisi di NPWP, nanti nama, identitasnya, nama, dan alamat itu akan muncul secara otomatis. Oh, terbaca dengan nomor NPWP tersebut ya? Karena kan datanya ada di sistem nih. Kalau NPWP sudah otomatis. Tapi kalau NIK, ini harus diinput manual namanya. Oke. Alamatnya juga diinput manual. Oke. Tapi ini benar-benar memudahkan ya Mas ya? Ya, tapi untuk NIK ini ada validasinya. Validasinya seperti apa Mas? Jadi NIK dan nama ini harus terdapat di sistem Dukcapil. Oh gitu. Ya, jadi kalau pilih NIK nanti akan ada tombol
cek validasi. Oh, gitu ya. Oke. Kalau tidak valid, nah ini tidak bisa lanjut pembuatan bukti potongnya. Ya. Jadi nama NIK harus sesuai dengan KTP. Oke. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya kalau sudah diisi identitas penerima penghasilan, isi jenis penghasilannya. Nah, misalkan tadi dokter, ahli, ya, tenaga ahli, atau pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap. Ya. Tadi tinggal dipilih ya, Mas ya? Jadi ada menu drop down, tinggal dipilih dari daftar yang sudah disediakan. Tergantung, disesuaikan saja dengan jenis penghasilan yang akan dibayarkan. Oke, lanjut, selanjutnya, Mas. Penghitungan PPh pasal 21. Nah, ini diisikan jumlah penghasilan yang dibayarkan berapa. Oke, jumlah penghasilannya. Kemudian di situ ada tombol hitung, itu yang otomatis menghitung PPh terutangnya, Mas ya? Iya, jadi kalau untuk key-in manual ini ada tombol hitungnya. Jadi akan menghitung PPh-nya berapa. Oke, jadi miss kesalahan ya, seperti ini ya. Jadi akan meminimalisir kesalahan penghitungan pajak. Karena sudah otomatis. Oke. Nah, selanjutnya dipilih penandatangan bukti pemotongan. Oke. Oh iya, ada yang kelupaan nih kayaknya. Oh, kita lupa menginformasikan terkait pengisian penandatangan ya, Mas ya? Iya, jadi tadi kan sudah diinformasikan ada menu pengaturan nih. Nah, di situ bisa ditambahkan penandatangannya siapa. Ada juga penandatangan, ada juga perekam. Apa bedanya tuh, Mas? Nah, kalau penandatangan ini bisa dipilih saat pembuatan bukti potong dan pembuatan SPT yang namanya akan muncul di SPT sebagai gitu, penanggung jawab. Ya. Penanggung jawab dari badan biasanya, wajib pajak tersebut ya. Direktur atau apa. Kalau bendahara, Mas, bisa nggak? Bendahara tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi bendahara mungkin hanya bisa sebagai perekam saja. Oh, jadi untuk penandatangan itu selaku direktur, kemudian perekam itu selaku bendaharanya. Iya. Oke, jadi kita loncat lagi nih. Dari pembuatan bukti potongnya, kalau sudah dipilih penandatangannya, kalau sudah dipilih penandatangan, dicentang pernyataan, lalu disimpan. Oke. Sudah selesai pembuatan bukti potong. Langsung muncul tuh bukti potongnya, Mas? Langsung muncul di daftar bukti potong. Wow, sangat mudah ya kawan pajak dengan adanya e-Bupot 21 ini. Kemudian selanjutnya apa nih, Mas? Oke, ini mungkin kawan pajak ingin mengetahui penghitungan besarnya nilai pajak yang harus dibayar sebelum pembuatan bukti potong. Nah, ini sudah disediakan juga kalkulator. Kalkulator? Ya. PPh pasal 21 atau kalkulator? Ada kalkulator PPh pasal 21 dan PPh yang lainnya juga. Oh, gitu. Jadi alamatnya di kalkulator.pajak.go.id. Oh, jadi kalau nggak dibuat misalnya cuma pengen tahu aja berapa besaran pajaknya gitu ya. Mau menghitung dulu nih kira-kira budget yang disediakan untuk pembayaran pajaknya berapa. Oh iya, gitu biasanya kan? Ada ya seperti itu ya. Disisihkan dulu. Nah, berapa yang harus dibayar nanti. Betul. Jadi bisa dicek dulu. Dicek di kalkulator ya. Kalkulator.pajak.go.id. Kalkulator.pajak.go.id. Oke, lanjut Mas. Ke apa dulu nih? Apalagi nih? Oke, setelah pembuatan bukti potong, nah misalkan bukti potongnya sudah selesai semua nih, lanjut ke pelaporan SPT. Oke, pelaporan SPT ya Mas ya. Untuk pelaporan SPT di menu SPT masa. Di menu SPT masa. Ya. Di situ ada tombol posting. Nah, posting ini untuk mengkalkulasi atau memindahkan data-data bukti potong yang sudah dibuat per masa itu ke dalam SPT. Oke. Mas, kalau misalnya nih, saya udah buat, misalkan saya harusnya membuat 3 bukti potong. Kemudian saya baru dua bukti potong, kemudian saya posting. Kan masih ada 1 bukti potong yang belum saya belum saya buat nih. Iya.
tapi belum saya laporkan SPT-nya. Itu gimana Mas? Masih bisa nggak ketika sudah diposting tapi mau bikin bukti potong lagi? Selama belum dilaporkan, bisa dibuat bukti potong tambahan, tapi harus diposting ulang sebelum dilaporkan. Tetap harus diposting lagi ya nanti ya? Supaya data yang terakhir dibuat itu masuk ke dalam SPT. Oke, baik-baik. Tapi kalau misalkan sudah dilaporkan akan menambah bukti pemotongan, ini harus lapor SPT pembetulan. Oh, jadi kalau sudah dilaporkan, kemudian ternyata masih ada yang lupa, kurang, ada yang kelupaan, SPT pembetulan ya Mas ya jatuhnya ya? SPT pembetulan. Oke, lanjut Mas, setelah diposting kemudian gimana Mas? Setelah ini di menu SPT masa, posting, di posting ini kawan pajak pilih masa dan tahun pajak dan masa yang akan dilaporkan. Nah, setelah itu klik tombol posting. Ya. Nah, setelah sukses posting, dicek dulu di menu perekaman bukti penyetoran. Di sebelahnya menu posting. Nah, di situ dilihat berapa pajak yang harus dibayar. Nah, pertanyaannya Mas, bikin billingnya gimana Mas? Ada kita bikin billing dulu atau gimana Mas? Untuk billingnya dibuat dulu. Dibuat dulu? Iya. Jadi di menu e-billing. Oh, jadi di menu e-billing itu kalau billingnya jadi satu atau gimana? Billingnya jadi satu sesuai dengan tagihan. Jadi bisa dilihat di menu perekaman itu ada tagihan kode jenis pajak dan kode jenis setorannya. Oh, jadi kita buat billingnya di menu yang lain selain e-Bupot ini Mas ya? Di luar menu e-Bupot ini ya? Iya. Kemudian setelah dibuat billing, kita bayar, kita rekam di sini? Ya, di menu yang sama ini ada rekam bukti penyetoran. Jadi tambah, nanti diinputkan NTPN pembayarannya, tahun pajak, lalu dicek datanya. Kalau sudah sesuai, sudah benar, bisa disimpan. Setelah disimpan, terus kemudian gimana Mas? Setelah disimpan, selesai perekaman bukti penyetoran, lanjut ke penyiapan SPT PPh pasal 21. Ini proses pelaporannya Mas ya? Ya, ini lanjutan dari proses pelaporan SPT masa. Nah, di menu penyiapan SPT ini akan ada daftar SPT-SPT yang belum dilaporkan atau siap dilaporkan. Kemudian gimana Mas? Cara pelaporannya selanjutnya? Di situ ada kolom aksi. Diklik tombolnya. Kemudian? Lalu dilihat, maksudnya diteliti data-datanya sudah sesuai, atau mungkin ini SPT pembetulan ada data dari masa sebelumnya, mungkin data kelebihan dari masa sebelumnya disesuaikan. Kalau sudah, di bawah ada sama pilihan penanda tangan, lalu simpan. Setelah klik tombol simpan ini akan kembali ke menu penyiapan. Di sini ada perbedaannya Mas ya, sebelum dilengkapi SPT sama setelah dilengkapi SPT, aksinya ada 2 icon ya kalau sudah dilengkapi SPT-nya. Ya, kalau sudah SPT ini sudah sesuai dari pembayarannya, pembayarannya sudah sama atau lebih besar dari nilai tagihan yang harus dibayar, ini akan ada tombol kirim. Itu untuk pengiriman SPT-nya? Untuk pelaporan SPT. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang belum lengkap nih SPT-nya, itu aksinya tetap satu icon aksinya atau? Tetap tombol edit. Jadi tombol buka itu. Satu icon aja ya, tidak ada tidak ada icon pengiriman SPT ya? Nah, di situ ada status atau keterangan SPT-nya. Gitu. Nah, jadi yang SPT yang sudah siap kirim ini nanti keterangannya SPT Anda siap kirim. Ini baru ada tombol pengiriman. Lebih jelas ya Mas ya? Lanjut Mas. Lanjut, apabila sudah sesuai ada tombol kirim. Ini diklik, nanti akan ada lanjut ke menu permintaan kode verifikasi pelaporan. Kode verifikasinya ini dikirim melalui apa Mas? Untuk kode verifikasi ini ada 2 pilihan.
Jadi yang memiliki sertifikat elektronik bisa menggunakan sertifikat elektroniknya dengan memasukkan paspres atau kode verifikasi melalui email yang terdaftar di DJP online. Oh gitu, jadi ada 2 pilihan ya. Kalau misalnya ternyata belum minta sertifikat elektronik, bisa mengirimkan kode verifikasinya via email ya Mas ya? Iya. Jadi untuk wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat elektronik ini diberikan kemudahan dengan menggunakan verifikasi via email. Gitu. Atau mungkin file sertifikat elektroniknya belum diperpanjang gitu misalkan ya Mas sudah expired. Ini masih bisa tetap melaporkan dengan kode verifikasinya melalui email ya Mas ya. Wow, sangat mudah ya. Jadi sebenarnya ini membuat wajib pajak ini nggak harus ke kantor pajak sebenarnya untuk melaporkan ya. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh fitur-fitur kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Udah gitu aja Mas kita pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ini. Iya, kalau sudah terlaporkan, ini akan kembali ke menu dashboard, di situ ada daftarnya. Daftar SPT yang sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan tadi. Oke. Untuk bukti penerimaannya gimana? Bukti pelaporannya seperti apa? Bukti pelaporannya bisa dicetak di menu dashboard. Oh gitu. Ya, dan buktinya sekarang berupa file PDF. Oh, sama nggak seperti format yang PPh pasal 21 dan masa PPN biasanya kan ada BPN-nya tuh? Oh, kalau PPh pasal 21 sebelumnya itu kan berupa gambar nih yang dilihat di web. Kalau ini berupa PDF. Berupa PDF, file PDF. Oke. Dan jadi tidak dikirim ke email. Oh, tidak dikirim ke email ya Mas ya? Hanya bisa dilihat di dashboard ini. Jadi benar-benar semua datanya ada di sini ya Mas ya? Ada di aplikasinya ya, tersimpan ya. Oke. Wow. Sangat mudah ya Mas ya, sangat memudahkan wajib pajak ya. Kalau begini caranya sih, saya nggak harus, kalau wajib pajak sih, kalau saya jadi wajib pajak, saya nggak harus ke kantor ya Mas ya. Tapi kalau wajib pajak mau ke kantor pajak juga. Untuk belajar mungkin ya. Kan, pastinya kami akan terima. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman, kawan pajak semua, dengan adanya e-Bupot PPh pasal 21 ini, bisa memudahkan kawan pajak bisa melaporkan SPT masa PPh pasal 21 di mana saja dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Semoga apa yang kami jelaskan, apa yang dijelaskan oleh Mas Tulus, oleh saya, bisa membantu kawan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT masa PPh pasal 21 tepat waktu. Ya Mas ya. Oh, satu lagi Mas, kalau misalnya kan sebelumnya nih, kalau di aplikasi ISPT, tadi sudah saya bahas ya terkait dengan pelaporan SPT masa nihil ya. Mungkin bisa dijelaskan ulang ya. Oh ya, enggak, maksudnya kalau misalnya pelaporan SPT masa nihil itu kan kalau selain Desember itu kan nggak harus dilaporkan nih. Nah, kalau di sini dengan adanya e-Bupot ini tetap harus dilaporkan atau tidak? Kalau ketentuan baru di PP 58 untuk SPT yang nihil tidak ada pemotongan PPh, tetapi ada pembayaran penghasilan ke karyawan atau ke pegawai, ini harus tetap dilaporkan. Oh gitu. Sama ini Mas, ada titipan pertanyaan. Apabila penghasilannya ternyata tidak dipotong pajak, itu tetap dibuatkan bukti potong atau tidak Mas? Oh iya, sekarang juga ada kewajiban pembuatan bukti potong walaupun tidak dilakukan pemotongan pajak. Oh gitu ya. Iya. Jadi meskipun nihil nih, meskipun tidak nihil itu dalam artian tidak ada yang dipotong ya. Iya, tidak ada yang dipotong, berarti tetap dibuatkan bukti potongnya? Iya, dibuatkan bukti potong selama ada pembayaran gaji atau penghasilan lain. Oh gitu, selama kawan pajak menerima penghasilan, jadi tetap dibuatkan bukti potongnya ya. Oke. Baik, cukup jelas ya kawan pajak. Semoga bisa diterima oleh kawan pajak semua di rumah, di mana saja. Kayaknya sudah terlalu banyak nih kita membahas terkait ini ya. Walaupun sekilas mungkin sudah cukup kali ya memberikan gambaran pada kawan pajak untuk bisa mulai menggunakan aplikasi e-Bupot 2126.
Karena ini udah wajib digunakan semenjak aturan itu berlaku ya Mas ya? Sejak Januari 2024. Jadi mengingatkan lagi kepada kawan pajak yang belum melaporkan SPT masa PPh pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot, maka silahkan dicoba dulu. Nanti kalau masih bingung, silahkan datang ke kantor pajak, kami siap sedia untuk membantu. Oke, sekian episode podcast ceria kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk wajib pajak, untuk kawan pajak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!